kita mempelajari ukuran pemusatan data. Apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Oke, kata kuncinya adalah pusat gitu ya. Nah, jadi gini, langsung contoh aja ya biar enak ya. Misalkan gue punya dua kumpulan data seperti ini. Ini adalah set data yang pertama, sementara ini adalah set data yang kedua. Nah, gue pengen tahu nih, antara data satu sama data kedua, yang mana yang lebih gede, misalkan kayak gitu. Nah, cuman kan gue bingung, gue pakai ukuran apa? Gimana cara gue menentukan bahwa data yang satu, kumpulan data yang satu lebih gede daripada kumpulan data yang lainnya? Nah, oke. Pada statistik, untuk menentukan pusat data itu ada berbagai macam. Cara yang paling umum, paling sering banget digunakan itu adalah mean, yaitu rataan aritmetik, atau pada bahasa sehari-hari disebut juga rata-rata aja. Oke, jadi kalau di bahasa sehari-hari kita kita menyebut rata-rata, itu biasanya acuannya adalah mean. Meskipun beberapa ahli statistik menyebut bahwa rata-rata itu tidak selalu berarti mean, bisa juga rataan geometris atau yang akan kita pelajari itu yaitu median. Ini ada juga nih yang bilang bahwa median itu namanya rata-rata juga gitu ya. Jadi mean sama median itu rata-rata ya. Itu masalah istilah aja lah ya. Oke, intinya mean dan median ini adalah salah satu ukuran bagi kita untuk menentukan di mana pusat data tersebut gitu ya. Kalau rataan aritmetik itu adalah kita jumlahkan setiap data ini, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Sementara kalau median, gimana? Kita hanya mencari nilai tengah. Nilai tengah setelah datanya diurutkan ya, jangan lupa. Harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar, baru kita bisa tentukan yang mana nilai tengahnya. Nah, ukuran pemusatan data yang ketiga namanya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung cari aja ya. Mean dari data pertama dan data kedua. Mean dari data pertama itu kita hitung gini. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 ditambah dengan 8 tambah 8 tambah 8 dibagi dengan berapa? Jumlah datanya berapa? Ada 7 ya. Nah, berarti ini rata-ratanya adalah, mean-nya adalah ini, ini adalah 8 kali 4 ya. 8 kali 4 itu berapa sih? 32 ya. 32 ditambah dengan 5 berapa? 32 tambah 5 itu adalah 37. Berarti ini adalah 37 per 7 atau sama dengan 5 2 per 7 gitu ya. Jadi, menurut aturan mean, pusat data itu berada di 5 2 per 7. Ini adalah pusat data si data pertama gitu ya. Menurut aturan mean gitu ya. Nah, bagaimana dengan pusat data dari data yang kedua? Menurut aturan mean. Ya udah, tinggal kita cari aja. 3 kali 4 ya. Ya udahlah, terus segini aja. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 8 tambah 9 tambah 9 dibagi dengan berapa nih? Dibagi dengan 7 ya. Sama-sama 7 jumlahnya. Oke, nah pakai ini aja ya. Ini 9 9 9 berarti 9 kali 3 27. 27 tambah 3 berapa? 30. 30 tambah 8 38 per 7. Oke, ini adalah 5 3 per 7 ya. Berarti pusat data dari data yang kedua adalah 5 3 per 7. Oke. Nah, berarti berdasarkan aturan mean, kita bisa menyimpulkan bahwa data kedua itu nilainya relatif lebih besar dibandingkan dengan data yang pertama gitu ya. Karena pusat datanya ini adalah 5 3 per 7. 5 3 per 7 kan lebih besar daripada 5 2 per 7 kayak gitu ya. Nah, bagaimana dengan mediannya? Oke, kita lihat. Ini udah terurut belum? Oke, ini udah terurut ya dari yang terkecil ke yang terbesar. Begitu juga dengan data yang kedua. Ini sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya udah, berarti kita tinggal cari yang mana nilai tengahnya. Nilai tengahnya ini adalah berapa? 4. Sementara ini adalah 3. Berarti data yang pertama nilai tengahnya adalah 4. Data yang kedua nilai tengahnya adalah 3. Nah, ternyata menurut ukuran median, pusat data dari data yang pertama itu relatif lebih besar dibanding data yang kedua gitu ya. Jadi tergantung ukurannya juga gitu. Kita nggak bisa menentukan bahwa data satu itu pasti lebih besar daripada data kedua, nggak bisa. Kita bisanya menentukan rata-ratanya data kedua itu lebih gede daripada rata-rata data yang kedua.
Kalau mediannya, data yang pertama lebih gede daripada data yang kedua. Pusatnya di mana? Ya nggak tahu, terserah lo mau pakai aturan yang mana. Bisa min, bisa median, dan yang terakhir adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, pada data pertama, nilai yang paling sering muncul itu berapa sih? Adalah 8 ya. 8 muncul 3 kali, 4 muncul 2 kali, lainnya sekali. Berarti yang muncul 3 kali itulah yang menjadi modus. Berarti data yang pertama modusnya adalah 8, gitu ya. Bagaimana dengan data yang kedua? Data yang kedua modusnya adalah 3 karena 3 muncul 4 kali, 9 muncul 2 kali, 8 muncul cuma sekali. Nah, berarti data yang kedua modusnya itu adalah 3. Kayak gitu, oke? Nah, berarti kalau kita mencari pusat data, data satu antara kalau kita ingin mencari yang mana yang lebih gede dibanding yang lainnya, tergantung aturannya. Kalau kita pakai mean, berarti data yang kedua yang paling gede. Kalau kita pakai median, ternyata data yang pertama yang lebih gede. Kalau pakai modus juga ternyata data yang pertama juga. Kayak gitu, oke? Jadi tergantung mau pakai aturannya gimana, oke? Nah, pada subbab berikutnya lo akan mempelajari lebih dalam lagi tentang cara menghitung mean, median, modus gitu ya. Kalau ini cuma pengantar aja. Oke, pada berikutnya lo akan belajar lebih dalam mengenai mean, median, dan modus. Aritmetik dari data tunggal. Oke, lo udah tahu bahwa yang namanya mean itu cara nyarinya gimana? Oke, misalkan kita punya data kayak gini, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Nah, untuk mencari mean dari data tersebut, gimana caranya? Simbol mean tuh gimana sih? X dengan topi di atasnya kayak gitu ya. Oke, nah cara nyarinya adalah X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai dengan X ke berapa? X ke N. Nah, ini dibagi dengan N, di mana N itu adalah jumlah datanya, kayak gitu ya. Nah, bagian yang ini bisa kita simbolkan dengan menggunakan simbol sigma gitu ya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai dengan Xn itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Sigma I sama dengan 1, artinya dimulai dari 1 sampai N. N-nya itu gini ya. Nah, kemudian gue tulis di sini adalah XI gitu ya. Nah, ini artinya X1 tambah X2. Jadi I-nya tuh naik terus dari 1, 2, 3 sampai N kayak gitu ya. Nah, ini disimbolkan dengan sigma seperti ini. Jadi X rata-rata atau mean itu adalah sigma I sama dengan 1 untuk XI dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N. Atau biasa juga ditulis seper N dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Kayak gitu ya. Nah, ini kan rumusnya, gitu kan? Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya gampang. Nah, kalau misalkan lo punya angka 5, 6, 7, berapa rata-ratanya? Oke, dari rumusnya tentu saja kita jumlahkan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 3. Tapi cara ngitung kayak gini ya lokasi komputer aja. Ya nggak? Kalau misalkan kita ngitungnya harus kreatif dikit dong, nggak ditambahin kemudian bagi 3. Kreatifnya gimana? Ya udah ini kan adalah 6 kali 3 bagi 3, ya nggak? Coret-coret sama dengan 6. Kayak gitu kan? Ya nggak? Coba ya. Oke, biar lebih jelas nih. 5 itu adalah berapa? 6 kurang 1 gitu ya. 6 itu adalah 6 tambah 0. Sementara 7 itu adalah 6 tambah 1. Kalau gue bagi dengan 3, maka gue dapatkan min 1 tambah 1 itu adalah habis 0. Ini gue dapatkan 6 tambah 6 tambah 6, yaitu 6 kali 3. Bagi 3, coret-coret dapat 6. Kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa trik dalam menghitung rata-rata. Yaitu salah satunya adalah kita mencari titik referensi. Nah, kalau angkanya mudah kayak gini, enak ya referensinya, ya udah ambil yang tengah-tengah aja. Kita pakai rata-rata sementara dulu lah kayak gitu. Oke, contoh lagi nih. Misalkan gue punya angka 5, 5, 5, 6, 7. Referensinya di mana? Referensinya di 5 aja. Bisa juga ya. Ya udah berarti
gue cara menghitungnya adalah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 itu adalah berapa? 5 tambah 1. Dan 7 adalah berapa? 5 tambah 2. Kayak gitu kan? Ini gue bagi dengan berapa? Gue bagi dengan 5. Kayak gitu kan? Ini adalah prinsip mencari rata-rata. Nah, yang ini sama yang ini gue satuin. Jadinya gimana? Jadinya 5 kali 5 ya. 5-nya ada 5, jadi 5 kali 5. Ditambah 1 tambah 2, yaitu 3 per 5. Jadi ini sama dengan 5 kali 5 per 5 ditambah 3 per 5. Coret-coret gue dapat 5, 3 per 5. Kayak gini. Jadi lebih sederhana. Oke, mau contoh lagi nggak? Boleh ya, contoh lagi ya. Kali ini angkanya kita ambil yang gedean dikit. Berapa ya? 75, 72, 73, 74, 73 lagi. Nah, oke. Yaudah, kita urutin aja dulu. 72, 73, 73, 74, 75 gitu ya. Nah, setelah diurutin, kita pakai referensi yang mana? Pakai ini aja ya. Yang tengah-tengah aja. Berarti ini 0, ini 0, ini min 1 dari 73, ini plus 1, ini plus 2 ya, plus 2. Berarti kalau gitu, kita jumlahin. Nah, kali ini, nggak usah gue tulis dong. Gampang kan? 73 min 1, ini 73 plus 0, ini 73 plus 0 lagi, kemudian ini 73 plus 1, ini 73 plus 2. Nah, gue tulis gitunya aja ya. Sisanya adalah apa? Sisanya adalah 73 tambah 73 tambah 73 tambah 73 tambah 73, yaitu 73 kali 5. Ini gue bagi dengan 5. Oke, biar sama yang dengan tadi, ini gue pindahin ke depan deh. Nah, jadi kayak gini ya. Ini min 1 tambah 1 itu habis, sisanya ada 2. Berarti ini sama dengan 73 dikalikan dengan 5 per 5. Ini per 5-nya. Ditambah dengan 2 per 5. Gitu kan? Coret-coret, kita dapat 73, 2 per 5. Jauh lebih mudah daripada lo jumlahin ini semua dulu, baru dibagi dengan 5. Ingat, prinsipnya kita selalu bisa mengambil titik referensi supaya perhitungan menjadi lebih mudah. Tunggal. Oke, gini. Kenapa sih kita butuh tabel distribusi tunggal kayak gini? Oke, gue ambil contoh aja deh. Misalkan gue punya data kayak gini. 2, 3, 3, 4, 4, 5. Misalkan gue punya data seperti ini. Oh, gue tambahin lagi deh. 4-nya gue tambahin lagi. 4. Nah, kalau kita ingin mencari rata-rata dari ini, biasanya gimana? Ya udah langsung aja kita jumlahin gitu ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5. Kemudian dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 10. Oke, tapi ini repot. Kenapa repot? Karena kita menulis 2 banyak banget. 4 juga banyak banget, 3 juga 2 kali gitu ya. Bisa nggak diperringkas menulisnya? Bisa, yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 kita ubah menjadi 2 kali 4. Kayak gitu ya. Yang ini juga bisa kita ubah menjadi 3 kali 2. Yang ini bisa kita ubah menjadi berapa? Menjadi 4 kali 3. Dan yang terakhir ini adalah 5 kali 1 gitu ya. 5 kali 1. Nah, kemudian ini dibagi dengan 10. Oke? Nah, jadi ini adalah frekuensi kemunculan nilai yang tertera pada ini ya, pada apa ya? Pada soal gitu ya. Jadi soalnya itu diketahui nilainya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, nilai 2 frekuensi kemunculannya 4, nilai 3 frekuensi kemunculannya 2, nilai 4 frekuensi kemunculannya adalah 3, dan nilai 5 frekuensi kemunculannya adalah 1. Kayak gitu. Nah, oke. Kalau gitu, kita bisa menuliskan data ini dalam bentuk tabel. Nama tabelnya adalah tabel distribusi tunggal gitu ya. Kita bikinnya gini. Ini nilai. Kemudian di sini frekuensi. Frekuensi. Oke, nilai 2 frekuensi kemunculannya 4, nilai 3 frekuensi kemunculannya 2, nilai 4 frekuensi kemunculannya adalah 3, sementara nilai 5 frekuensi kemunculannya 1. Kayak gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin apa ya? Kalau kita ingin menghitung rata-rata ini, ya udah kita kaliin aja dulu nilai dengan frekuensinya gitu kan? Ya nggak? Dapat dari sini 2 kali 4 itu dapat dari 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti hasil kalinya adalah 2 kali 4 adalah 8, ini kali ini adalah 6, ini kali ini adalah 12, dan ini kali ini adalah 5 gitu ya.
tinggal kita jumlahkan. Coret-coret, ini 20 tambah 11 adalah 31 ya. Ini kalau kita jumlahkan adalah 10 ya. Udah tahu ya. Nah, berarti ini 31. Oke. Berarti ini sama dengan 31 per 10 gitu ya. Yang atasnya adalah 31 yang tadi kita hitung dibagi dengan 10. 10 itu adalah frekuensi, total frekuensi. Berarti ini sama dengan 3,1. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu adalah bentuk umumnya. Itu adalah bentuk khususnya gitu ya. Bentuk khususnya. Nah, sekarang bisa nggak kita rumuskan rata-rata untuk tabel distribusi tunggal? Oke. Tabel distribusi tunggal itu bisa kita tulis kayak gini ya. Nilai frekuensi. Nah, nilai itu biasa dinyatakan dalam X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Sementara frekuensi biasanya dinyatakan dalam bentuk F1, F2, dan seterusnya sampai Fn. Nah, untuk menghitung rata-rata, gimana caranya? Pertama, kita kalikan dulu nilai dengan frekuensinya. Ini jadi F1 kali X1 gitu ya. Selanjutnya, kita kalikan lagi X2 dengan F2. Jadinya F2 kali X2. Dan seterusnya sampai Fn dikalikan dengan Xn gitu ya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, pertama kita jumlahkan ini semua. Kemudian dibagi dengan kita jumlahkan ini semua. Oke, kalau ini kita jumlahkan, ini namanya F dari Xi gitu ya. Kalau ini kita jumlahkan namanya sigma Fi dikalikan dengan Xi. Ingat, kalau lo lupa soal notasi sigma, lihat lagi slide-nya, multimedianya ya, di bagian teori subbab yang pertama, nomor 8. Oke, nah berarti rata-rata dari tabel ini bisa kita nyatakan sebagai berikut. Sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, inilah rumusnya, oke? Oke, sigma ini nggak gue tulis dari berapa sampai berapa. Kalau nggak gue tulis artinya gimana? Artinya itu dari I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Ini Fi, Xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini Fi kayak gitu, oke? Nah, ini adalah rumusnya. Kita udah punya rumus, berarti bisa dong kita masuk ke contoh soal yang berikut ini. Oke, kita diminta mencari nilai rata-rata. Mencari rata-rata. Ya udah, berarti kita kalikan dulu ya. Ini kali ini berapa, ini kali ini berapa, ini kali ini berapa. Setelah dikalikan, kemudian ini kita jumlahkan semua. Kemudian nanti ini dibagi dengan ini. Oke, ini udah gue hitungin. Hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya kayak gini ya. Nah, jadi 8 ini adalah hasil perkalian 4 dengan 2. 20 itu adalah 5 kali 4. Ini adalah 6 kali 11 dan seterusnya kayak gitu ya. Kemudian ini adalah hasil penjumlahan dari ini semua, oke? Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan bagian yang ini aja. Itu jumlahnya berapa sih? Oke, ini gue hitungin ya. Coret-coret berapa? 20 ya. Coret-coret 10. Coret-coret-coret 20 lagi. Berarti totalnya adalah 50, kayak gitu ya. Oke, yaudah berarti rata-ratanya adalah 357 dibagi dengan 50. Oke. 50 itu kan, ini bisa kita kali 2 ya, 2 per 2. 2 per 2 itu kan 1. Kenapa gue kali 2? Ya lihat aja, karena angkanya lebih enak. 70 ini 7 kali 2 itu 14 ya. Per 100. Nah, jadi lebih gampang kan ngitungnya. 7,14. Jadi, 4 dengan kita menggunakan rumus apa tadi? Rumusnya kayak gini ya. Sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Oke. Nah, ini kita menggunakan metode langsung dari rumus langsung pakai. Nah, sebenarnya ada metode yang lebih simpel lagi. Di slide berikutnya lo akan mempelajari itu. Oke. Sekarang sampai sini aja dulu. Belajar min, metode rataan sementara. Oke. Oke, langsung aja gue pakai contoh yang tadi yang sama dengan slide sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, kalau tadi cara ngerjainnya gimana? Kita kalikan 4 kali 2 itu 8, 5 kali 4 itu 20, dan seterusnya. Kemudian kita apain? Hasil perkaliannya ini kita jumlahkan gitu ya. Kita jumlahkan.
hasilnya adalah Y misalkan, kemudian ini kalau dijumlahkan hasilnya X, maka rata-rata adalah Y per X gitu kan. Oke, hasil penjumlahannya. Nah, sekarang gimana metodenya? Oke, sebelum masuk ke sini, gue ingetin kembali ke contoh yang lebih sederhana dulu. Tadi gimana contohnya? 2, 2-nya ada berapa? 2-nya ada 4 ya kalau tadi ya. Kemudian 3-nya ada 2, 4-nya ada 3, kemudian 5-nya ada 1 gitu ya. Ada 10 data di sini. Nah, kalau kita mencari rata-ratanya, biasanya kita jumlahkan, kemudian bagi 10 gitu ya. Nah, ingat, sebelumnya gue udah sempat ngajarin bahwa kita bisa menggunakan referensi. Referensi gimana caranya? Pakai ini ya, referensinya di 3 misalkan. Di sini deh, 3. Berarti di sini 0, 0, di sini min 1. Karena 2 itu adalah 3 min 1. 2 adalah 3 min 1, min 1, min 1 gitu kan. Ini plus 1, plus 1, plus 1. 5 adalah 3 plus 2, kayak gitu kan. Nah, berarti yang kita jadikan referensi ini adalah apa? 3 itu adalah rataan sementaranya. Oke, coba gue jabarin lagi kayak ini ya. Kalau kita nyari rata-rata tadi gimana? 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 5 kali 1 gitu kan. Nah, ini kan bisa gue ganti menjadi gimana? Ini dibagi 10. Ini bisa gue ganti menjadi 2-nya itu gue ganti jadi 3 dikurang 1 dikali 4 gitu kan. Atau gue tulis di sini deh. Ditambah 3 kali 2, ini 3 tambah 0 ya. Ditambah lagi 4 itu adalah berapa? 3 tambah 1 ya. 3 tambah 1 kali 3. 5 itu adalah 3 tambah 2 dikali 1 gitu ya. Ini dibagi dengan 10. Oke. Nah, ini 3-nya ini semua bisa keluar nih. Ini oke, ini 4 kali 3 ditambah 3 kali 2 tambah 3 kali 3 ditambah 1 kali 3 gitu ya. Berarti 3 kali 4 tambah 3 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 3 kali 1. Ini kalau detailnya kayak gitulah. Tapi intinya ini itu adalah berapa sih? Itu adalah 3 kali 10, iya nggak? Ayo, bisa nggak? Coba kalau 3-nya semua keluar. Itu kan 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1 gitu kan? Nah, makanya akhirnya yang 3 ini semua jadi gimana? Jadi 3 kali 10. Kemudian yang min 1 plus 0 plus 1 plus 2 ini jadi gimana? Ditambah dengan 4 kali min 1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 1 dikalikan dengan plus 2 gitu ya. Plus 2. Oke, jadi ini adalah frekuensinya 4, 2, 3, 1 itu adalah frekuensinya. Min 1, 0, 1, 2 itu adalah nilai relatifnya. Ini sama ini nilai relatifnya terhadap apa? Terhadap rataan sementaranya gitu ya. Ini kan dibagi 10. Nah, yang ini bisa coret nantinya. Jadinya 3 plus ini per 10 kayak gitu, oke? Ya udah, oke. Aplikasi dari sini itu gimana? Nah, oke, kayak gini. Nah, sekarang kita ambil rataan sementaranya dulu. Rataan sementaranya itu misalkan di sini 7. Biasanya kita ambil di tengah-tengah atau yang frekuensinya besar supaya kita menghitungnya nggak terlalu banyak. Oke. Nah, 7 itu kita ambil referensi sebagai titik 0 gitu ya. Titik 0. Berarti 6 itu adalah min 1, 5 adalah min 2, 4 adalah min 3. Ini adalah plus 1, plus 2, plus 3. Nah, kayak gitu, oke? Nah, tujuan dari menggunakan rataan sementara ini agar mengecil ya, agar perkalian yang kita gunakan mengecil. Oke, jadi perkaliannya sekarang bukan 14 kali 7 lagi, tapi berapa? Tapi 14 kali 0 gitu ya. Lihat nih, kayak yang tadi ya. Oke, perkaliannya itu contohnya bukan 2 kali 4 lagi, tapi 4 dikalikan dengan min 1 gitu ya. 4 kali 3-nya udah masuk ke 3 kali 10 sini. Kayak gitu, oke? Nah, berarti ini kita kalikan 2 dengan min 3 adalah min 6. Ini kalikan dengan ini adalah min 8. Ini adalah min 11. Ini 0. Ini 9. Ini 14. Ini 9. Nah, barulah kita jumlahkan ini. Gitu ya. Oke, gimana jumlahinnya? Ini sama ini berapa? Min 19 ya. Min 19. Berarti ini sama ini min 10. Min 10 coret-coret min 1 min 7
berarti plus 7 gitu ya. Nah, sekarang baru kita jumlahkan frekuensinya. Tadi udah kita jumlahkan berapa nih? 50 ya. Nah, X rata-rata itu adalah gimana? Kita pakai rataan sementaranya adalah 7 gitu kan. 7 ditambah dengan apa ya? Ditambah dengan pergeserannya ini. Pergeserannya ini sebesar plus 7 gitu ya. Plus 7 dibagi dengan ya 50 ini, 50. Berarti X rata-rata itu adalah, ini adalah 0,14 ya. 0,14 karena kalau dikali 2 itu 14 per 100. Oke, berarti ini sama dengan 7,14. Jawabannya sama aja dengan yang tadi, kayak gitu ya. Oke, sekarang metode rataan sementara. Oke, mari kita rumuskan berarti kayak gitu ya. Ini nilai, ini frekuensi. Frekuensi. Nah, berarti rumusnya gimana? Oke, nilai itu biasa disimbolkan dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn gitu ya. Frekuensi itu F1, F2, dan seterusnya sampai Fn. Nah, kalau tadi kita langsung kalikan X1 dengan F1 dengan X1. Kalau kali ini kita cari dulu selisihnya. Jadi ada istilahnya D gitu ya. Sebut aja D gitu ya. Jadi ini adalah D1, D2, dan seterusnya sampai dengan Dn. Nah, D1 sampai Dn ini nilainya berdasarkan apa? Ya berdasarkan X sementara yang kita ambil di sini. Jadi XS ini adalah rata-rata sementara yang kita gunakan gitu. Misalkan X rata-rata tuh biasanya di tengah kayak tadi. Ya tadi rata-rata sementaranya kalau tadi adalah 7 gitu ya. Ini adalah XS. Kemudian nilai D1 sampai D2-nya tadi gimana? Ini 0, ini min 1, ini min 2, ini min 3, ini plus 1, ini plus 2, ini plus 3 kayak gitu ya. Nah, jadi rumusnya gimana? Rumusnya F1 dikalikan dengan D1, F1 kali D1, F2 kali D2, sampai Fn dikalikan dengan Dn. Kayak gitu ya. Kemudian ini kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya ini dibagi dengan hasil penjumlahan ini gitu ya. Nah, ini hasil penjumlahannya adalah sigma Fn Dn. Sementara ini hasil penjumlahannya adalah sigma Fn gitu ya. Nah, rumus dari rata-rata itu adalah gimana? X sementara ditambah dengan sigma ini bukan N, Fi Bi ya, per sigma dari Fi gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya, oke? Tapi sebenarnya lo nggak perlu nginget rumusnya, ingat aja prinsipnya. Prinsipnya bahwa kita mencari nilai rataan sementara. Jadi 7 ini adalah apa ya? Jadi titik referensi yang kita gunakan yaitu titik 0 gitu ya. Kalau tadi hasilnya gimana? Plus 7 per jumlah ini adalah berapa tadi? Adalah 50. Maka kalau yang ini rata-ratanya tadi 7,14 kayak gitu, oke? Pokoknya prinsipnya gitu aja. Oke. Selain cara ini, selain rataan sementara ini dikembangkan lagi menjadi metode kode namanya. Oke, pada slide berikutnya lo akan belajar itu. Lo udah tahu cara menghitung menggunakan metode rataan sementara. Nah, metode rataan sementara itu sekarang pengembangannya adalah metode kode. Oke, kita pakai contoh yang tadi. Nah, tabelnya masih sama dengan yang tadi, tapi gue mau memodifikasi nilai ini. Gue mau memodifikasi sehingga perhitungannya lebih sulit. Oke? Oke, gue modifikasi kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin menggunakan cara yang tadi, yaitu menggunakan rataan sementara, maka apa yang kita lakukan? Nah, kalau tadi kita menggunakan ini sebagai referensi gitu ya, 70 sebagai referensi, yaitu sebagai rataan sementara. Berarti di sini 0. Nah, di sini berapa? 65 itu adalah 70 dikurang dengan 5 gitu ya. Ini dikurang dengan 10, ini dikurang dengan 15. Ini plus 5, ini plus 10, ini plus 15. Nah, sekarang lihat. Kalau tadi itu enak angkanya, min 1, min 2, min 3. Ini plus 1, plus 2, plus 3. Kemudian ketika kita kalikan, angkanya juga kecil-kecil gitu ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan, angkanya masih aja gede. Nah, oleh karena itu kita perlu menyederhanakan lagi. Oke, gimana cara menyederhanakannya? Lihat polanya. Ini adalah sama-sama 5 semua, sama-sama kelipatan 5. Berarti bisa kita bagi 5. Ini jadi min 3, ini min 2, ini bagi 5 jadi min 1, ini tetap 0, bagi 5 dengan jadi 1, jadi 2, jadi 3 kayak gitu. Kenapa boleh dibagi 5? Bagi 5 dulu, nanti kita kali 5 lagi di akhir perhitungan. Oke?
Jadi prinsipnya gini nih, gue ambil contoh di sini aja deh. Misalkan kita kan nanti akan menjumlahkan 2 dikalikan dengan 15 dengan 4 dikalikan dengan 10 gitu kan. Nah, kalau kita gunakan ini, artinya gimana? Min 15-nya ini gue pecah jadi min 5 dikalikan dengan 3. Sementara min 10 ini gue pecah menjadi min 5 dikalikan dengan 2. Kayak gitu kan? Nah, sorry. Ini min 3 dikali 5, ini min 2 kali 5. Sorry ya. Sebenarnya sama aja, cuman rada repot nanti ngeliatnya kalau tadi ditulis kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ini 5-nya bisa keluar. Jadi 2 kali min 3 ditambah 4 kali min 2, 5-nya keluar dikalikan dengan 5. Nah, kayak gitu. Makanya di akhir perhitungan kita bisa kalikan dengan 5 gitu ya. Nggak usah dikalikan dengan 5 di setiap perhitungan. Di akhir perhitungan aja kita kalikan dengan 5-nya. Itu namanya metode kode gitu ya. Oke, ya udah berarti kembali kita kerjakan dengan sama kayak tadi. Ini kalikan dengan ini gitu ya. By the way, ini biasanya disimbolkan dengan D, ini biasa disimbolkan dengan U. Oke, berarti kita kalikan 2 dengan min 3 itu adalah 6, ini adalah min 8, ini adalah min 11, ini kali ini 0, ini kali ini 9, ini kali ini adalah 14, ini kali ini 9. Sama kayak yang tadi ya. Persis sama yang tadi, berarti jumlahnya berapa tadi? Ini kalau kita jumlahkan tadi 7 ya? Iya, 7. Oke. Nah, kalau begitu sekarang gimana? Berarti tetap menggunakan rataan sementara. Artinya rata-rata sementaranya ada. Ini adalah XS, yaitu sama dengan 70. Nah, berarti rata-ratanya adalah 70 ditambah dengan 7 per 50, gitu ya. 50 dari mana? Total frekuensinya. 50. Ini kalau dijumlahkan 50. Dikalikan dengan, nah kodenya berapa? Kodenya itu adalah 5. Kenapa 5? Karena dari sini ke sini itu dibagi dengan 5. Semua dari sini ke sini itu dibagi dengan 5. Makanya kodenya adalah 5. Nah, kayak gitu. Oke. Ya udah, ingat kalau ada 5 5 kayak gini jangan dikaliin dulu, jangan 7 kali 5 dulu, oke? Kita apain dulu? Coret dulu. Coret 10. Berarti ini sama dengan berapa? 0,7 ya. Berarti rata-ratanya adalah 70,7. Kayak gitu, oke? Oke, kalau yang ini apa namanya tadi? F kali D ya. Frekuensi dikali dengan D-nya kayak gitu, oke? Nah, sekarang coba kita rumuskan. Kalau menggunakan metode kode, rumusnya gimana? Oke, kayak gini ya. Jadi nilainya itu biasanya disimbolkan dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. F-nya itu adalah F1, F2, dan seterusnya sampai Fn. D-nya itu adalah D1, D2, dan seterusnya sampai Dn. Jangan lupa, D-nya itu adalah diambil dari mana? Tergantung dari rataan sementara yang mana yang kita ambil. Kalau misalnya ini, D-nya itu gimana tadi? Ini 0, 65 itu adalah 70 dikurang 5. 60 adalah 70 kurang 10. 55 adalah 70 kurang 15 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau yang di sini adalah apa? Yang di sini adalah U1, U2 dan seterusnya sampai UN. Oh, sorry. By the way, gue salah. Di sini bukan D, tapi di situ apa? Di situ U ya. Sorry, my mistakes. Di sini U, F kali U, di sini F kali U. Yang tadi juga ya. Di sini bukan D ya. Di sini adalah U. I'm sorry. Oke. Next. Nah, berarti ini adalah F1 kali U1, yang ini adalah F2 kali U2 dan seterusnya sampai Fn dikalikan dengan UN. Nah, kayak gitu kan? Nah, ya udah. Ini kalau kita jumlahkan jadinya gimana? Ini adalah hasilnya adalah sigma Fi kali UI gitu ya. Kalau gue tulis kayak gini artinya gimana? Dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N gitu ya. Oke, jangan lupa prinsip notasi sigmanya ya. Nah, ini jumlah dari ini semua adalah gimana? Ini adalah sigma Fi dari I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Oke. Nah, berarti untuk mencari rata-rata, rumusnya gimana? Ambil X sementaranya itu adalah 70 untuk kasus yang tadi, ditambahkan dengan ini per ini. Jadi, oke, gue ringkas saja, sigmanya I sama dengan 1 dan N-nya nggak gue tulis ya, biar mudah penulisannya, per Fi. Nah, kemudian jangan lupa, U ini kita dapat dari D dibagi dengan
D dibagi dengan kodenya. Kodenya ini adalah berapa? 5. Kenapa? Karena D dibagi 5 ini adalah min 3. Ini min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Nah, berarti kodenya itu adalah 5. Berarti kita kalikan dengan C. Nah, kayak gitu. Oke? Nah, ini adalah rumusnya. Sekali lagi gue ingetin, untuk kasus yang tadi, X rata-ratanya adalah X rata-ratanya adalah X sementara, yaitu 70, ditambahkan dengan total penjumlahan ini. Tadi berapa? Ini kita jumlahkan, hasilnya 7 ya. 7 per, ini kalau kita jumlahkan hasilnya berapa tadi? Hasilnya adalah 50. Dikalikan dengan kodenya. Kayak gitu ya. Ini hasilnya adalah 70,7. Oke, segitu aja dulu untuk min. Tabel distribusi tunggal, metode pengkodean.